Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat walaupun belajar dari rumah ya. Nah, pada hari ini kita masuk di bab kedua, yaitu gaya dan gerak. Tapi untuk materi awal kita akan belajar materi gerak pada benda. Nah, sebelumnya kita kan sudah belajar tentang gerak pada hewan, gerak pada tumbuhan, dan gerak pada manusia. Nah, di pertemuan awal bab 2 ini kita akan belajar materi gerak pada benda. Karena kita sudah masuk di bab 2, jadi kompetensi dasar kita yang pertama, menganalisis gerak lurus, pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton, dan penerapannya pada gerak benda dan gerak makhluk hidup. Kompetensi dasar 4.2 menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, kompetensi dasar ini yang akan kita pelajari selama satu bab nanti. Nah, jadi untuk bab 2 ini, kompetensi dasar inilah yang akan kita pelajari. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, siswa dapat mengagumi kemampuan benda tak hidup untuk berpindah tempat. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi jenis-jenis gerak. Dan yang ketiga, siswa dapat membedakan gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Nah, tahukah kamu, di dunia ini tidak ada yang betul-betul tidak bergerak. Nah, benda yang ada di dunia ini itu sebetulnya dapat bergerak, bahkan benda mati sekalipun. Dalam fisika, sebuah benda dapat dikatakan bergerak jika memenuhi syarat tertentu. Apa saja syaratnya? Kita akan mengetahuinya setelah kita mempelajari materi kita hari ini. Jadi, apa itu gerak? Nah, mobil yang dikendarai ataupun mobil yang sedang kita naiki itu dikatakan bergerak, ataupun buah yang jatuh dari pohonnya itu dinamakan gerak. Nah, jadi apa itu gerak? Gerak adalah perpindahan suatu benda dari suatu posisi ke posisi yang lain. Dan gerak itu selalu dikaitkan dengan suatu titik acuan. Contoh, ketika kita naik bus atau naik kereta api, kita akan meninggalkan terminal. Nah, itu dapat dikatakan bahwa kita itu bergerak terhadap terminal atau bus bergerak terhadap terminal. Nah, kenapa terhadap terminal? Karena yang menjadi titik acuan kita adalah terminal. Jadi, kita itu bergerak terhadap terminal. Tapi, jika acuan kita itu adalah supir, maka kita tidak dikatakan bergerak terhadap supir. Mengapa? Karena jarak posisi kita sama supir itu tidak berubah. Nah, karena suatu benda dinyatakan bergerak terhadap benda lain jika jarak atau posisi antar keduanya berubah. Nah, seperti yang contoh tadi, ketika kita bergerak dari terminal, kemudian kita naik kereta api dan sampai di tempat tujuan, itu kita bergerak terhadap terminal. Mengapa? Karena jarak antara kita dan terminal itu posisinya kan berubah. Tapi jika acuan kita itu sopir, maka tidak dikatakan kita itu bergerak terhadap supir. Nah, untuk lebih jelasnya, perhatikan ilustrasi berikut. Budi berangkat ke sekolah dari rumah dengan membawa tas. Apakah Budi dikatakan bergerak? Ya, Budi dikatakan bergerak. Mengapa? Jika titik acuan kita adalah sekolah atau rumah, kan posisinya atau jarak posisinya itu kan berubah. Sebelumnya jika titik acuan kita sekolah, sebelumnya kita kan di rumah. Sebelumnya jaraknya itu kan jauh. Lama-lama ketika kita sampai sekolah, maka jaraknya itu semakin dekat. Makanya kalau sekolah menjadi titik acuan kita, itu dikatakan bahwa kita bergerak terhadap sekolah. Begitu juga dengan rumah. Kita bergerak terhadap rumah. Mengapa? Yang awalnya kita dekat, yang awalnya jarak kita dekat, kemudian kita berubah. Nah, bagaimana dengan tas yang dibawakan oleh Budi? Apakah dikatakan bergerak? Nah, tas yang dibawakan oleh Budi, jika titik acuan kita adalah sekolah, dikatakan bahwa tas bergerak terhadap sekolah. Karena yang awalnya di rumah, karena kita angkatkan tasnya, kita pikul tasnya, kan jaraknya berubah nih dari yang sebelumnya di sini, kemudian dia pindah ke
sekolah karena kita bawa. Nah, tapi jika titik acuan kita adalah kita sendiri, jika titik acuannya adalah Budi, maka tas dikatakan tidak bergerak terhadap Budi. Mengapa? Karena jarak posisi antara tas dengan Budi itu tidak berubah. Nah, sampai sini paham ya? Nah, gerak selalu bersifat relatif. Artinya, bergerak atau tidaknya suatu benda ditentukan oleh keadaan orang atau si pengamat terhadap benda itu. Sifat relatif gerak benda bergantung pada titik acuan yang digunakan, seperti yang tadi ya. Nah, contoh gerak selalu bersifat relatif. Nah, contohnya nih, kita sedang berdiri di pinggir jalan. Kemudian kita lihat teman kita sedang naik mobil. Nah, kalau kita lihat teman kita itu kan bergerak terhadap mobil. Tapi kalau yang teman kita nih misalnya si A ini melihat kita di pinggir jalan, pasti ia juga bilang kalau kita ini bergerak karena kita ini kan menjauhi mobilnya. Jadi itu tergantung dari si pengamat. Oke, jenis-jenis gerak yaitu ada dua. Yang pertama, gerak menurut keadaan benda dan gerak menurut bentuk lintasan. Yang pertama kita akan membahas mengenai gerak menurut keadaan benda. Jadi gerak menurut keadaan benda itu yang pertama ada gerak nyata. Gerak nyata adalah gerak suatu benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak atau posisi benda terhadap titik acuan. Ini contohnya seperti yang tadi ya, seperti naik mengendarai mobil ataupun yang kita pergi ke sekolah. Kemudian ada yang namanya gerak semu. Gerak semu adalah gerakan suatu benda yang sebenarnya diam, tetapi oleh pengamat teramati bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Contoh gerak semu. Nah, contohnya ketika kita naik bus atau kita naik mobil, kita kan lihat pohon-pohon tuh di pinggir jalan seperti bergerak menjauhi kita. Nah, padahal pohon-pohon itu kan tidak bergerak, kitanya yang bergerak. Nah, jadi pohon itu dikatakan bahwa melakukan gerak semu, sedangkan yang bergerak itu kan adalah kita yang melakukan gerak. Sedangkan yang melakukan gerak nyata itu adalah mobil yang kita kendarai atau bus yang sedang kita naiki, sedangkan pohon adalah gerak semu. Contoh lain yaitu matahari kan terbit dari timur, kemudian ia terbenam ke arah barat. Nah, jadi kita lihat bahwa kalau kita lihat nih, matahari kan bergerak. Padahal sebenarnya matahari itu tidak bergerak, yang bergerak itu adalah bumi. Oke, seperti dalam firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 33 yang artinya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edarnya. Nah, jadi sebenarnya matahari itu tidak berubah, tidak bergerak. Yang bergerak itu adalah bumi. Oke, kemudian yang kedua, gerak menurut bentuk lintasan. Itu ada 3. Yang pertama, gerak lurus, gerak melingkar, dan gerak parabola. Yang pertama kita bahas mengenai gerak lurus. Gerak lurus adalah gerak yang lintasannya berbentuk garis lurus, tidak berbelok-belok. Sedangkan lintasan adalah titik-titik berurutan yang dilalui oleh suatu benda yang sedang bergerak lurus tadi. Contoh gerak lurus yaitu ini ya, kereta api atau kereta listrik, pasti dia akan berada pada lintasan yang lurus. Kemudian pesawat yang sedang pesawat yang sedang terbang dengan lintasan lurus di udara. Nah, apakah mobil dikatakan dapat bergerak lurus? Iya, bisa saja jika mobil tersebut melaju pada lintasan lurus. Kemudian contoh lain yaitu buah yang jatuh dari pohonnya. Oke, kemudian gerak melingkar. Gerak melingkar adalah gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran atau bagian dari lingkaran itu. Nah, dalam gerak melingkar, jarak benda dengan pusat putaran itu tetap, tapi posisi bendanya yang berubah. Contoh,
Nah, kita lihat di sini bumi mengelilingi matahari kan. Nah, bumi mengelilingi matahari ini dia melakukan gerak melingkar. Nah, kemudian contoh lain. Nah, nih apakah kalian pernah naik ulang-maling atau komedi putar? Nah, di sini kita lihat bahwa wahana ini itu dia bergerak melingkar kan. Nah, tadi kan disebutkan bahwa jarak benda dengan pusat putaran tetap, tapi posisi benda terhadap pusat lingkaran berubah. Nah, itu maksudnya apa? Jadi di sini kita lihat contohnya ini komedi putar ini kan disebut dengan titik pusat ya, titik pusat. Kemudian kita anggap ini bendanya, ini nih kursi-kursi ini itu kan bendanya. Nah, jadi jarak antara titik pusat dengan bendanya itu adalah sama, walaupun dia berputar itu tetap sama jaraknya. Yang berubah apanya? Posisinya. Karena posisinya yang awalnya di sini, karena dia berputar kan berpindah-pindah ke sini, kemudian dia berpindah ke sini, ke bawah, ke atas. Nah, itu posisi yang berubah, tapi jaraknya ini tetap sama. Oke, kemudian yang ketiga adalah gerak parabola. Gerak parabola adalah gerak benda dengan lintasan berbentuk parabola. Nah, namanya saja sudah gerak parabola ya. Contohnya, pernahkah kalian main game Angry Bird? Nah, pasti pernah kan semuanya main game Angry Bird. Nah, kalau kalian perhatikan ketika ketika Angry Bird-nya ini kita tarik, kemudian kita lepaskan, maka dia akan membentuk gerakan parabola. Nih ya, kita tarik Angry Bird-nya. Ini kita tarik Angry Bird-nya, kemudian kita lepaskan ke sini, maka ini yang disebut dengan gerakan parabola. Ini titik-titik ini ya disebut dengan gerakan parabola. Oke, contoh lain, apakah ada abang-abang di sini yang suka main bola? Nah, ini ketika abang-abang main bola dan bola kita tendang ke gawang, maka dia akan membentuk lintasan parabola ya. Nah, kita ulang, ketika abang sepak bola tendang bola ke gawang, maka dia akan membentuk lintasan seperti parabola. Oke, cukup untuk pertemuan kita hari ini. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya.